Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Munawaroh, NIM 193141103 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dalam resume 4 metodologi studi Islam, yaitu mengenai landasan agama Islam. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai landasan agama Islam. Landasan agama Islam sendiri dapat dirumuskan dari Al-Quran yang meliputi 3 bagian, yaitu ketuhanan, kerasulan, dan kitab suci. Nah, kemudian mengenai ketuhanan atau tauhid, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tauhid rahamutiyah atau ketuhanan yang maha rahman dan rahim. Tauhid rahamutiyah ini dapat diberi pengertian yaitu kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kapasitasnya dan aktualisasi asma dan sifatnya. Jadi, dalam tauhid itu dipercayai bahwa Allah menjadi ilah, Rabb, dan Malik dengan semua asma dan sifatnya berdasarkan kebencian atau kemarahan dan kekuasaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tauhid rububiyah, yaitu Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Nah, pengertian Rabb tersebut adalah maha pemilik dengan cakupan makna yang kompleks. Setidaknya meliputi 5 pengertian, yaitu maha pencipta, maha memiliki, maha memelihara, dan maha mengatur serta maha menghancurkan. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, yaitu Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Nah, pada tauhid ini contohnya adalah seperti ajaran kurban. Nah, ajaran kurban ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah berhak disembah, itu sifat dasarnya adalah rahmah dan memberikan kebaikan yang sangat banyak dengan kapasitasnya. Ketuhanan rahmah ini terlembaga dalam doktrin dan sejarah Islam awal sehingga menjadi agama rasional dalam pengertian sebagai agama yang memenuhi standar rasionalitas dan kebutuhan rasional dari umat manusia pada umumnya dan umat manusia pada khususnya. Kemudian ada tauhid mulkiyah atau Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Nah, rahmat di sini tidak hanya menjadi sifat dasar uluhiyahnya, tapi juga dalam rububiyah dan mulkiyahnya. Istilah Malik itu yang berarti memiliki dan pengertian meliputi dengan kewenangan pernah untuk mengelola dan menguasai. Kata ini dibentuk istilah al-mulk yang berarti kerajaan ataupun yaum ad-din adalah hari pembalasan. Jadi, Malik yaum ad-din itu pengertiannya adalah penguasa hari pembalasan. Kemudian, Allah menyelenggarakan pengadilan yang sempurna untuk menyambut kepulangan manusia untuk kembali kepadanya setelah diberi tugas menjadi hamba dan khalifah di bumi. Allah menyelenggarakan pengadilan itu dengan cinta dan kasih untuk memberikan kebaikan yang nyata kepada mereka. Nah, karena pengadilan itu diselenggarakan dengan cinta dan kasih, maka Allah pun memberikan pengampunan yang sangat luas. Dengan rahmat pengampunannya, Dia akan membebaskan dari hukuman orang-orang tertentu yang sudah dipandang cukup menderita dalam menghadapi proses pengadilan di hadapannya. Kemudian ada tauhid fi al-asma wa as-sifat, yaitu aktualisasi asma dan sifat dengan rahmat. Huruf Asmaul Husna baik dalam hitungan jumlah 99 maupun 1000 itu merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Nah, sifat-sifat itu dalam fenomenologi yang mengkaji kehadiran Tuhan dalam pengalaman manusia sebagai manifestasi Mysterium Tremendum dan Mysterium Fascinascum itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sifat Jamal, yakni sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan dan mengagumkan, dan sifat-sifat Jalal, yakni sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan yang mengagumkan. Kemudian kita akan membahas mengenai kerasulan rahmat, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus untuk mewujudkan hidup yang baik. Kerasulan rahmat yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW itu diturunkan tiada lain kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk memecah belah keluarga Arab. Al-Marwadi itu menjelaskan bahwa rahmat Allah itu dibedakan menjadi 2, yaitu rahmat umum bagi seluruh makhluknya dan rahmat khusus bagi orang-orang yang taat kepadanya. Jadi tujuan utama kerasulan Nabi adalah mewujudkan hidup yang baik bagi semua. Hidup baik tersebut disebut dengan hayah thayyibah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa tujuan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup yang baik dan sempurna, meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai dan bahagia, dan utamanya meliputi 2 indikator yang terakhir, yaitu dengan kata lain tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua.
Nah, kerasulan Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan misi pembawa kabar gembira. Nah, dengan risalah itu, beliau mengabarkan kehadiran Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim, yang memberikan kebaikan kepada manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat, dan mengabarkan bahwa manusia dalam batas-batas tertentu memiliki otonomi untuk mewujudkan kebaikan itu. Nah, kemudian ada misi sebagai pemberi peringatan. Secara jelas sudah disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 45 bahwa sesuatu yang ditakuti itu berupa hari kiamat. Nabi memberi peringatan terhadap hari itu karena manusia pada saat itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Para nabi itu juga memberi peringatan perihal konflik dan neraka karena menyengsarakan manusia di dunia dan akhirat. Untuk menghindarinya, mereka secara mendasar memberi peringatan dengan meminta kewaspadaan terhadap dua penyebab utamanya, yaitu kebangkrutan teologi dan kebangkrutan moral. Nabi juga memperjuangkan perbaikan moralitas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Perbaikan tersebut tidak terbatas pada moralitas individu berupa ketakwaan, tapi meliputi moralitas publik terutama keadilan. Nah, kemudian mengenai kewenangan Nabi, misi sebagai Basyir dan Nazir itu dijalankan Nabi dengan kewenangan menjadi muzakir, memberi peringatan secara umum, meliputi pemberian kabar gembira dan hal-hal yang menakutkan, dan menyampaikan pesan-pesan Allah SWT yang diaktualisasikan dengan tugas-tugas, yaitu diantaranya menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umat, kemudian dan membacakan ayat-ayatnya, membangun jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umat. Dengan kewenangan tugas ini, sebagai Rasul, Nabi itu tidak berwenang memaksa masyarakat menyambut kabar gembira dan peringatan yang disampaikannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Ghasyiyah, itu Nabi sangat menghayati kerasulannya dengan segala perannya untuk mewujudkan rahmah Allah dalam kehidupan. Kemudian mengenai meneladani Nabi. Nah, dalam Al-Quran itu juga sudah ditegaskan betapa berbudi agung dan dianjurkannya Nabi Muhammad SAW itu untuk dijadikan teladan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menganjurkan supaya Nabi dijadikan teladan dan menegaskan bahwa dia menjadi teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah, hari kiamat, dan banyak mengingatnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai landasan ketiga agama Islam, yaitu kitab suci sebagai rahmat. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan mewujudkan hidup baik. Supaya hidup itu memiliki tujuan yang dapat diwujudkan, landasan itu dalam Al-Quran dijabarkan ke dalam nilai-nilai Al-Quran yang sangat penting. Nah, ada beberapa fungsi agama Islam, yaitu mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Mengenai fungsi pertama, yaitu fungsi persatuan umat Islam, yaitu maksudnya dengan persatuan itu mereka tidak hanya mewujudkan integrasi sosial dan politik, tapi juga dapat diwujudkan dengan cita-cita besar mereka, yaitu sebagai kelompok agama, masyarakat, dan bangsa. Fungsi kedua dari agama Islam adalah menyelamatkan umat manusia. Fungsi ini diungkapkan dengan firman, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Nah, dalam ayat ini fungsi menyelamatkan diungkapkan dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab pada zaman pra-Islam itu berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan mereka darinya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi ini diungkapkan dengan perintah untuk menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, dalam fungsi tersebut itu juga menunjuk pada fungsi memperbaiki dengan isi perintah dakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Nah, yang pertama adalah gerakan dakwah. Nah, dalam perspektif gerakan, keberhasilan itu tidak dilepaskan dari metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah. Gerakan kedua yang harus dilaksanakan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah gerakan amar ma'ruf. Nah, gerakan amar ma'ruf itu pengertiannya adalah gerakan yang melaksanakan hal terbaik yang dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan kualitas hidup yang baik dan terbaik. Nah, kemudian gerakan ketiga yang harus dilakukan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah gerakan nahi munkar. Nah, menurut Ibnu Mansur, pengertiannya adalah segala yang dipandang buruk, diharamkan, dan dimakruhkan oleh syara. Mengenai pelaksanaan ketiga fungsi agama Islam di atas, itu dapat dipastikan menjamin realisasi tujuannya sebagai risalah yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik bagi manusia di dunia dan di akhirat. Nah, berkaitan dengan fungsi yang pelaksanaannya menjamin pencapaian tujuan agama Islam sekaligus mewujudkan hasil pengabdian manusia itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang kuat dengan para nabi supaya dia dapat meminta pertanggungjawaban kepada manusia dan memberikan ganjaran dan hukuman kepada mereka. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.